teman. Selamat siang. Kita udah lama banget nih Sob nggak ketemu. Gimana kabarmu? Kalau aku sih baik-baik aja, Yes. Kamu sendiri gimana sih? Aku juga baik-baik aja. Cuma akhir-akhir ini sibuk jadi ya berasa. Wah, semangat, semangat, semangat. Makasih Sal. Terus kita di sini cuma berdua aja. Enggak dong. Jadi kita di sini membahas salah satu agenda dan kedatangan juga salah satu narasumber sekaligus teman sekelas kita. Dan kita di sini juga membahas peristiwa G30 SPKI. Ya, jadi halo teman-teman, nama aku Rafiki, aku teman sekelas mereka dan hari ini kita bakal bahas tentang G30 PKI yang merupakan sebuah peristiwa kelam yang terjadi di Indonesia ya kan. Ya mungkin Tias sama Sofa ada yang tanyain. Jadi peristiwa awal mulanya G30 SPKI itu gimana sih Raf? Nah, jadi gini, G30 PKI, kalau dibilang PKI itu mungkin kita agak sayang menuduh ya, jadi kita bilang G30S saja atau gerakan 30 September. Jadi awal mula dari gerakan ini adalah awal mulanya itu dipicu oleh yang namanya Angkatan Kelima. Jadi PKI itu mengajukan sebuah permintaan kepada Angkatan Darat untuk meminta sebuah persenjataan untuk membantu Angkatan Darat untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, saat itu kita sedang konfrontasi ya, sedang bermusuhan dengan Malaysia yang gencar-gencarnya kan. Namun dari seperti yang kita ketahui Menteri Angkatan Darat pada waktu itu yakni Jenderal Ahmad Yani sangat tidak setuju dan menolak akan hal tersebut. Maka dari itu pecahlah gerakan 30 September. Jadi di dalam gerakan ini itu ada 6 jenderal dan 1 perwira yang menjadi korban. Jadi gitu. Itu yang jadi korban itu cuma jenderal-jenderal aja sama perwira atau gimana Raf? Nah, jadi ini pada awal mulanya emang jenderal-jenderal aja tuh yang ditargetkan. Jadi awal mulanya itu ada 7 jenderal. Jadi yang pertama itu ada Jenderal Ahmad Yani, ada Jenderal Raden Suprapto, ada S. Parman, ada Majen MT Haryono, terus di Panjaitan, terus Majen Sutoyo dan Kapten awalnya bukan Kapten Pierre Tandian ya mereka, tapi Anasution. Tetapi pada saat itu ketika pasukan Cakrabirawa masuk ke rumah dinas Anasution, itu yang ditemukannya itu bukan Anasution, namun Letu Pierre Tandian yang mengaku sebagai Anasution. Jadi Letu Pierre Tandian lah yang dibawa. Nah, waktu jenderal yang Nasution itu yang diculik di rumahnya itu kan pernah sempat viral sih di sosial media di TikTok. Iya. Nah itu katanya anaknya juga menyaksikan sendiri. Nah, anaknya ini Ade Irma Suryani itu ya waktu itu ibunya masih balita ya kan. Dia menyaksikan peristiwa itu dan naasnya Ade Irma Suryani terkena tembakan dan harus meregang nyawa. Jadi gitu. Berarti karena peristiwa ini juga merugikan pihak yang seharusnya nggak ada sangkut pautnya ya? Ya mungkin bisa dibilang begitu. Nah, itu dampaknya apa aja sih, Raf? Kan ada dampak bagi keluarganya dan bagi warganya. Nah, itu dampak-dampaknya apa aja sih? Oh, jadi gini. Ya mungkin kita akan bahas itu nanti dulu. Jadi di step-step terakhir ya, aku bakal jelasin dulu tentang di apain sih ke-7 jenderal ini. Jadi seperti yang kita ketahui tadi ada 6 jenderal dan 1 perwira kan yang menjadi korban dari peristiwa ini. Jadi ketiga jenderal yakni Jenderal Ahmad Yani, MT Haryono, terus DI Panjaitan itu mereka ditembak atau dieksekusi di rumah sendiri. Namun ketika 2 jenderal lain dan 1 perwira itu sempat dibawa ke markas Cakrabirawa yang ada di daerah Pondok Gede, Jakarta Timur, dan akhirnya mereka dieksekusi dan dimasukkan ke Lubang Jadi gitu ceritanya. Oh, jadi markas itu yang dinamakan markas PKI juga ya? Yes, jadi Lubang itu merupakan markas dari bukan PKI ya, mungkin markas Cakrabirawanya kali ya. Terus itu markas itu cuma dibuat untuk memasukkan tempat anunya lubang buaya atau kayak waktu merencanakan juga di markas itu? Nah, untuk hal itu aku masih belum dapat info-info terkait itu ya. Namun pada dasarnya atau pada intinya para jenderal itu dibunuh lalu dimasukkan ke sumur tua yang kita sebut saat ini yakni Lubang Buaya. Jadi gitu. Jadi banyak banget itu ya jenderal-jenderal juga yang dimasukkan ke situ. Terus habis itu kepala dari peristiwa ini siapa kayak dalang mulanya gitu loh. Nah, mungkin di buku-buku sejarah, di buku-buku atau di film-film G30 PKI yang menjadi dalang utamanya adalah Letkol Untung.
Dan Kelunting ini juga katanya sih terafiliasi dengan PKI, namun nyatanya ada masih banyak tuh berita-berita yang simpang siur sana sih, dan berita ini tidak dapat dikonfirmasi benar atau salahnya. Jadi seperti itu ya, seperti fakta yang ditutupi seperti itu. Jadi banyak mungkin itu ya yang buat peristiwa G13 PKI ini tuh banyak kontroversialnya Iya. di sosial media. Ya, jadi ada beberapa teori juga mengenai hal ini. Jadi yang pertama itu ada di buku Tragedi Nasional Percobaan KUP G30 SPKI di Indonesia. Jadi dalam buku ini menyatakan bahwasanya PKI memanglah dalang dari peristiwa ini. Jadi PKI itu mampu maunya itu mengkomuniskan Indonesia dengan cara melakukan gerakan G30 SPKI ini. Jadi gitu. Namun selain ini juga itu ada konspirasi berasal dari buku Dali Pembunuhan Massal, gerakan 30 September dan kudeta Soeharto. Itu menyatakan bahwasanya secara kelembagaan PKI ini tidak terlibat dalam hal ini. Jadi logikanya begini, jikalau PKI ini melakukan sebuah gerakan, pasti anggota-anggota atau pengurus-pengurus partai pasti akan tahu. Namun rencana Letkol Untung tidak seperti itu. Jadi apa ya, masih belum ada informasi yang pas lah mengenai G13 PKI ini. Dan juga ada yang konspirasi yang terakhir nih yang saya tahu, yaitu untuk bukunya saya lupa, ntar bakal kita cantumin di sini. Jadi dalam buku itu menyatakan bahwasanya mungkin pada saat itu ada konflik internal antara TNI Angkatan Darat. Jadi pada saat dulu itu TNI Angkatan Darat itu dibagi menjadi 2 faksi. Nah, kedua faksi ini itu sama-sama benci, sama-sama tidak suka kepada PKI. Namun kedua faksi ini memiliki cara yang berbeda untuk menanggapi hal tersebut. Seperti contohnya adalah faksi Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani merupakan dia tidak suka dengan PKI, namun cara dia tidak suka adalah dengan dia tidak suka dengan statement PKI, tapi dia tidak ingin melepas PKI. Jadi seperti itu. Jadi kubu Soeharto ini seperti kalau dibilang itu berpikir bahwasanya Jenderal Ahmad Yani itu merupakan Soekarnoisme, yang dimana Jenderal Soekarno itu dulu merupakan presiden yang sangat dekat dengan PKI. Jadi seperti itu. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih kok mereka itu bisa nggak suka sama PKI ya? Nah, jadi gini sob, PKI itu PKI itu merupakan Partai Komunis Indonesia, yang dimana di dalam PKI itu tidak boleh adanya agama. Ya, merupakan mungkin aja pada itu pemimpin itu tidak suka dengan PKI dengan alasan bahwasanya PKI ini tidak cocok dengan kepribadian Indonesia, yang dimana Indonesia ini merupakan negara yang beragama. Seperti contohnya kita ada 6 agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, yang merupakan agama yang diakui di Indonesia. Namun PKI itu merupakan sebuah ideologi yang tidak setuju akan agama, dan dianggap agama ini menyusahkan bagi membernya atau bagi warga negaranya, seperti itu. Dan ya gitu sih. Terus PKI katanya juga ini salah kayak yang di Indonesia itu awal mulanya itu gara-gara perpecahan dari Uni Soviet. Iya. Ya, itu mungkin juga. Jadi Uni Soviet dulu itu merupakan negara komunis terbesar kan, dan pengaruhnya ini sudah melebar ke berbagai negara. Nah, itu ada sebuah konspirasi yang menyatakan bahwasanya CIA ikut terlibat dalam hal ini. Seperti yang kita ketahui, Amerika itu merupakan negara yang adidaya yang tidak suka akan adanya komunis, ya. Jadi sejak dahulu Uni Soviet dan Amerika ini pada perang dunia kedua itu merupakan saudara, yaitu merupakan teman lah. Tapi selepas perang dunia kedua itu mereka berpecah. Jadi mereka udah tidak saling mempercayai satu sama lain. Nah, maka dari itu Amerika ini tidak suka dengan komunis. Sedangkan yang komunis ini, Uni Soviet ini itu pengaruhnya udah melebar. Contohnya aja udah melebar ke Vietnam. Ya, mungkin kalian semua pernah termasuk. Iya, mungkin kalian semua pernah dengar Vietnam itu, mungkin kalian pernah dengar perang Vietnam. Nah, antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Jadi Vietnam Utara itu didekengi atau dibantu oleh Uni Soviet yang merupakan negara komunis, dan
Vietnam Selatan yang dibantu oleh Amerika. Kenapa sih Vietnam Selatan kok dibantu oleh Amerika ya? Karena itu tadi, karena Amerika tidak suka dengan komunis dan tidak mau ideologi komunis ini menyebar ke berbagai negara, dan mungkin itu juga terjadi di Indonesia ini karena ya seperti yang kita ketahui member komunis itu cukup banyak, member PKI pada waktu itu sekitar 165.000 member. Nah oleh karena itu kita logika aja ya kan, Amerika tidak suka dengan PKI. Nah pasti Amerika tidak akan tinggal diam Indonesia itu dijadikan negara komunis. Maka dari itu mungkin CIA menyusun sebuah rencana. sedemikian rupa untuk melanjutkan PKI tersebut. Ini termasuk ini ya, kayak apa, Panjang enggak sih ceritanya? saya. Ya, dan banyak banget dan cukup membingungkan juga sih. Jadi seakan-akan kita nggak boleh tahu akan fakta yang sebenarnya dari hal ini gitu. Kenapa kok nggak boleh tahu faktanya? Nah, ya mungkin karena kepentingan masing-masing mungkin. Soalnya kan banyak banget buku juga kan bahas, jadi kayak bingung gitu loh faktanya yang mana yang benar. Yes. Terus ini apa ada pihak lain gitu yang terlibat juga? Apa cuma yang tadi CIA Nah, atau gimana? seperti jadi ada isu yang menyatakan bahwasanya Soeharto lah yang dalang dari semua ini. Jadi Soeharto yang membuat seakan-akan PKI ini merupakan dalangnya gitu loh, mengambilkan PKI, dan Soeharto ingin menggunakan Soekarno dan menjadi presiden pada saat itu. Ya kita lega aja ya kan, tidak mungkin pada tahun segitu dengan teknologi yang sangat minim dalam 3 hari Presiden Soeharto dapat menyelesaikan masalah sebesar itu. Tidak mungkin dong jikalau memang rencana tersebut jikalau memang hal tersebut tidak terencana sebelumnya gitu. Berarti itu berdampak efeknya itu juga waktu Soeharto menjabat, itu banyak banget orang yang bilang kalau waktu zaman Soeharto ini lebih enak gitu kan dari sekarang itu juga termasuk salah satu ada sangkut pautnya gitu. Gini ya, saya kan juga nggak tahu juga kan perihal dulu itu enak apa enggak ya kan. Tapi berdasarkan cerita memang ada kan foto yang bilang enak zamanku toh, tapi nyatanya di tahun di tahun segitu itu Indonesia mengalami krisis besar seperti halnya tahun 1998. Nah itu terjadi sebuah krisis ekonomi kan sampai demo dan berakhir reformasi. Tapi kita bahas itu ya. Terus ini apa benar G13 PKI itu termasuk skenario dari Soeharto untuk melahirkan Soekarno seperti yang tadi kamu jelaskan? Iya, mungkin kalau dari pandanganku ya memang iya kan. Ini semua memang ada korelasinya, ada benang merahnya itu antara CIA, Soeharto dan pelengseran Soekarno. Dan kenapa aku bilang Soeharto itu mungkin melakukan semua ini untuk pelengseran Soekarno ya? Karena kita logika aja ya, kalau kita balik lagi ke aku bilang tadi ya kan, tidak mungkin masalah sebesar itu selesai dalam waktu yang cepat. Dalam waktu 3 hari Soeharto dapat menyelesaikan semua, dapat menangkap antek-antek komunis, dapat menangkap pelaku-pelakunya. Tidak mungkin, karena pada saat itu teknologi sangatlah minim berbeda dengan sekarang gitu. Makanya tadi ada yang bilang kalau termasuk Soeharto ini memanipulasi juga ya? Ya, mungkin bisa dibilang gitu. Ya mungkin pertanyaan apa lagi nih? Nah, kan sekarang kan udah zaman Gen Z ya. Nah, aku mau tanya nih, gimana sih caranya Gen Z itu menyikapi peristiwa G30 SPKI ini? Kan juga banyak banget ini buku-buku kan, jadi kan bingung gitu loh Gen Z. POV dari Gen Z itu gimana? Ya kalau menurut aku sebagai anak muda zaman sekarang ya kan, itu seperti moto Soekarno ya kan, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi ada pidatonya itu. Para anak muda itu ya jangan sampai lah lupakan sejarah lah. Para anak muda itu kita harus memperdalam sejarah, minimal kita tahu akan sejarah tersebut. Apalagi peristiwa G13 PKI yang notabene merupakan peristiwa besar dan kelam, dan lebih parah lagi faktanya ditutupi seperti itu. Jadi para pemuda zaman sekarang harus memperdalam hal itu lah, supaya peristiwa ini tidak hilang begitu saja gitu loh.
kayaknya udah ya, kayak Iya. penjelasan dari Rafiki udah lengkap banget jelas banget dan lumayan cukup. ya. Baiklah kalau gitu, terima kasih atas undang-undang aku sini dan sampai jumpa di lain waktu. Makasih ya. Makasih.